Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini, Selasa tanggal 4 Januari tahun 2022. Jangan lewatkan satu hari dari kehidupan kita tanpa bersekutu dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dari Yohanes pasal 17 ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang ibu yang tua dan tidak berpendidikan tinggal di kampung seorang diri. Dia sering mendapat kiriman wesel dari anaknya yang tinggal di luar negeri. Karena sang nenek tidak tahu wesel itu barang berharga, setiap kali mendapat kiriman langsung dia buang ke tempat sampah. Seiring dengan pertambahan usianya yang tidak sanggup lagi bekerja, semakin hari semakin buruk keadaannya, sampai dia mengutuki anaknya karena merasa anaknya tidak memikirkan dirinya dan tidak peduli akan dirinya. Kalau anaknya memikirkan dia, mengapa anaknya hanya mengirimkan kertas, bukan uang? Singkat cerita, dia jatuh sakit. Akhirnya ada orang yang datang ke tempatnya. Setelah nenek itu curhat tentang perilaku anaknya, lalu orang itu melihat kertas-kertas yang dibuang nenek tersebut ke tempat sampah. Lalu dia katakan pada nenek itu, "Wah, Nek, ini semua uang." Nenek itu nggak percaya bahwa itu uang. Lalu mereka pergi ke bank, menukar wesel tersebut, dan hari-hari berikutnya kalau ia menerima kiriman tidak lagi dibuang ke tempat sampah, tetapi menyimpannya di lemari untuk menunggu kapan dia perlu untuk mencairkannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, renungan hari ini tentang malam sebelum kematian Yesus. Dia berdoa dengan doa yang sangat indah. Doa ini sering disebut sebagai doa imam besar, di mana Yesus adalah imam besar yang mewakili kita semua di hadapan Allah. Hal ini terjadi 2000 tahun yang lalu, pada malam yang paling menyeramkan di dalam hidupnya di bumi ini. Yesus memikirkan kita. Itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Hanya berselang sebelum kematiannya, setelah berdoa, Yesus dikhianati oleh muridnya, ditangkap secara tidak adil dan dicari-cari kesalahannya. Kemudian Yesus dicemooh, dihina, disiksa, dan akhirnya disalibkan oleh prajurit yang kejam. Saudara-saudara, Yesus tahu bahwa semua hal itu akan terjadi. Kesulitan yang dihadapi tidak dapat dibayangkan, seperti ketika ia berdoa. Namun di saat tergelapnya pun kita diingatnya. Kita dipikirkan oleh Yesus. Dia membawa kita dalam doanya. Dia mengingat kita. Di saat dia selesai mendoakan murid-muridnya dan saksi Injil di masa depan, dia mengingat orang-orang yang percaya kepadanya oleh karena pemberitaan Injil mereka, yakni para murid-muridnya. Siapakah orang percaya karena pemberitaan Injil oleh murid-muridnya? Orang percaya itulah kita, saudara dan saya. Kita telah diingat dan doakan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dalam doanya kita diingatnya, yakni orang-orang yang percaya
karena pemberitaan Injil. Yesus sudah tahu ketika dia akan meninggalkan kita akan mengalami banyak pergumulan hidup di dunia ini. Oleh karena itu kita diingatnya dan dibawanya dalam doanya. Berikut adalah uraian doa Tuhan Yesus kepada kita dan semua pengikut-pengikutnya. Yang pertama, dia mendoakan kesatuan rohani antara kita dengan orang Kristen lainnya. Yang kedua, dalam doanya ada sebuah keinginan untuk kita supaya suatu saat berada di surga bersama-sama dengan dia, kalau kita baca ayat 24. Yang ketiga, dalam doanya ada sebuah janji untuk menolong kita bertumbuh dalam kasihnya, tertulis dalam ayat 26. Dan yang terakhir, dalam doanya kita akan dipenuhi oleh kasihnya. Saudaraku yang kekasih, saat ini kita berada di awal tahun 2022 ini, dan kita belum tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Dan tentunya selama di dunia ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya pergumulan hidup. Lalu bagaimana kita memandangnya? Apakah seperti si ibu tua tadi yang mengira anaknya melupakannya di tengah kiriman wesel? Hanya dia tidak mengerti bahwa itu adalah uang dan membuangnya ke tempat sampah. Bisa saja dalam berbagai bentuk kejadian Tuhan memberikan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita, namun kita tidak mengerti bahwa itulah berkat Tuhan. Bisa saja itu berupa hal-hal yang pahit yang mungkin dalam pikiran kita itu adalah pahit, namun dalam pikiran Tuhan itulah yang terbaik. Seperti kata pepatah, yang pahit bisa saja menjadi obat, maka jangan langsung dibuang. Tetapi yang pasti semuanya itu untuk kebaikan hidup kita. Doa Tuhan Yesus untuk kita tidak berakhir hanya di Taman Getsemani, tetapi tetap berlaku selama-lamanya. Bahkan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela bagi kita di hadapan penghakiman kelak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Kristus Yesus, kami mengucap syukur di pagi hari ini atas berkat dan perlindungan Tuhan. Kami berada di awal tahun 2022 ini. Semua kami yakini itu adalah berkat Tuhan yang senantiasa kami syukuri dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mengawali hari ini dengan ucapan syukur dan juga sukacita karena kami telah menerima berkat-Mu, yakni firman-Mu. Berkatilah semua jemaat Tuhan yang bergumul, Tuhan tolong. Yang berduka saat ini, Tuhanlah yang menghibur. Yang sakit, Tuhan memberi pemulihan dalam kehidupan mereka, agar senantiasa kami bersuka cita dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Ampuni kami segala dosa dan pelanggaran kami dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.